Bab 22 berjudul Tamu Tak Diundang akan segera kita dengarkan bersama-sama Audiotune Lovers wherever you are. Masih dalam kisah Sang Pewaris Tunggal, buah karya Aditya Jetly. Bersama-sama mari kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Jam pada saat itu telah menunjukkan pukul 11:50 waktu bagian barat. Dion sudah kembali dari kota J dan sekarang tengah berada di kamar suite-nya menikmati santap siang yang diantar langsung oleh kepala restoran dan eksekutif chef, didampingi oleh 7 pramusaji yang selalu melayani Dion. Setelah selesai makan, Dion berencana ingin mengistirahatkan tubuh dan pikirannya dengan mandi busa terlebih dahulu, karena semua sudah dipersiapkan oleh pelayan yang khusus didatangkan ke kamarnya. Setelah mereka semuanya keluar, Dion membuka pakaiannya dan segera masuk ke dalam jacuzzi, kemudian berendam di sana. Segarnya, katanya lirih. Badanku rasanya sangat nyaman setelah berendam di tempat ini. Sebaiknya aku sudahi mandiku dan tidur. Aku sangat lelah setelah hampir 3 hari ini terus memikirkan rencanaku. Biar ku serahkan saja pada orang-orangku untuk melaksanakan semua itu. Aku tidak perlu turun tangan langsung. Tinggal perintah, maka semuanya beres. Sungguh, hidup ini benar-benar berkelas. Kata Dion sambil tertawa pelan. Dan beberapa saat kemudian Dion sudah tertidur dengan pulasnya. Hampir 1,5 jam dia tertidur. Bergegas dia melihat jam di dinding. Ternyata waktu telah menunjukkan angka 1.30. Masih ada waktu 1/2 jam lagi untuk mereka menikmati kenyamanan hidup. Setelah itu, bam! Hancur seperti debu. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang serakah itu. Pasti mereka tidak akan percaya apa yang telah menimpa mereka. Aku jadi penasaran dan ingin melihatnya langsung. Sebaiknya aku keluar dari kamar ini dan pura-pura tidak tahu bahwa hari ini adalah hari bahagia Jasmine dan Brian berikut keluarga serakahnya itu. Aku ingin melihat kepanikan di wajah-wajah mereka. Begitu mengetahui menantu yang sangat dibanggakan oleh orang tua Jasmine dan saudara-saudaranya diseret seperti penjahat besar oleh petugas keamanan atas tuduhan menggelapkan uang perusahaan. 5 menit berselang, Dion sudah berada di lobi hotel. Melihat para tamu undangan sudah ramai berdatangan dan langsung memasuki ruang resepsi melalui pintu khusus menuju ruang tersebut. Dion juga ingin mencoba peruntungan dengan ikut-ikutan masuk ke dalam ruang tersebut, berlagak sebagai tamu undangan juga. Tidak ada rintangan yang berarti yang Dion temui karena pada saat itu dia memakai pakaian yang sedikit bagus, walau tidak kelihatan berkelas tapi sebenarnya sangat berkelas karena harganya yang mahal. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui berapa harga pakaian yang dikenakan oleh Dion. Karena penampilannya saat itu cukup rapi, maka petugas penerima tamu mempersilakan Dion untuk masuk. Dan setelah dia masuk, Dion terpana melihat ruangan yang digunakan untuk resepsi tersebut. Begitu luas dan megah, dengan hiasan khas pengantin yang didominasi warna merah, biru, dan merah muda dibalut dengan warna kuning. Ditambah dengan banyaknya ornamen-ornamen cantik dan bunga-bunga hidup serta bunga sintetis, menambah semaraknya ruangan pesta tersebut. Ruangan pesta itu juga dilengkapi dengan sebuah layar lebar yang menempel di dinding. Gunanya adalah untuk menampilkan potongan peristiwa pernikahan dan lain sebagainya. Ketika tengah asyik menikmati kemegahan ruangan itu, sambil berjalan pelan, Dion dikejutkan oleh sebuah suara yang tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Berhenti!"
Teriak sebuah suara yang menggelegar dari belakangnya, hingga membuat tamu undangan menoleh ke tempat peristiwa itu terjadi. "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruangan ini? Dasar pengemis, keluar! Kau tidak pantas berada di sini. Kau hanya akan membuat tamu-tamu terhormatku muntah karena melihatmu. Cepat panggil penjaga untuk menyeret gelandangan ini dari sini." Teriaknya keras sambil menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah Dion. Dion membalikkan badannya dan melihat orang yang barusan menegurnya adalah Brian, musuh bebuyutannya, salah seorang yang menjadi targetnya untuk dihancurkan. Malah dia ditempatkan pada urutan pertama dari rencana penghancuran tersebut. Dion hanya tersenyum mendapat teguran yang sangat merendahkan dirinya itu. Ketika Dion ingin menjawab, dari samping kanan dan kirinya berkelebat sepasang tangan yang akan menamparnya secara bersamaan. Dion bukanlah orang lemah yang gampang untuk disentuh apalagi dilukai. Dengan sedikit mencondongkan kepalanya ke belakang, tamparan tersebut lewat begitu saja dan hanya mengenai angin. Melihat tamparan mereka tidak mengenai sasaran, membuat orang yang akan menampar tersebut menjadi murka, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor kepada Dion untuk melampiaskan kekesalannya. "Ternyata kau masih hidup," kata salah seorang wanita yang mau menampar Dion tadi. "Dasar sampah, gelandangan pengemis benalu, laki-laki tidak berguna, bla 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 bla. Bagaimana kau bisa masuk ke ruangan ini? Tak tahukah kau bahwa tempat ini hanya untuk orang-orang terhormat seperti kami? Kau tidak diundang, kenapa berani masuk ke ruangan resepsi ini? Kau itu siapa? Dan kenapa berani masuk ke sini tanpa diundang? Apa kau ingin memunguti sisa-sisa makanan dari kami, hah? Ini adalah ruang resepsi pernikahan anakku, Jasmine. Kau itu bukan siapa-siapa lagi, keluar! Kau tidak dibutuhkan di sini," teriak seorang wanita berpakaian mewah yang di sampingnya juga ada seorang wanita muda yang juga berpakaian mewah. Mereka yang barusan ingin menampar Dion adalah Everly, ibunya Jasmine, dan Kalista, mantan adik iparnya. Sementara mantan mertua laki-lakinya tidak kelihatan, mungkin sedang tidak berada di ruangan itu. Brian yang punya hajat semakin geram dan muak dengan tingkah laku Dion yang tidak tahu malu tersebut. Padahal hari ini adalah hari bahagianya bersama dengan istrinya Jasmine yang sudah dinikahi dengan mahar tinggi. Tapi kehadiran Dion telah membuat pesta pernikahannya menjadi kacau. Karena Dion dengan tidak tahu malu ikut masuk ke dalam ruangan tersebut sebagai tamu tidak diundang. Sebenarnya Dion bukan bermaksud untuk mengacaukan pesta itu, tapi dia hanya ingin melihat bagaimana situasi yang akan terjadi ketika si sombong Brian dibawa paksa oleh petugas keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi begitu dia masuk ke dalam ruangan itu, perhatiannya teralihkan oleh kemegahan ruangan pesta tersebut, walau dia tahu semua itu adalah miliknya. Sebuah ruangan yang khusus didesain oleh pemilik hotel bintang 5 untuk tempat berlangsungkan pesta berskala besar dan khusus untuk orang-orang kaya saja. Ruangan itu berada di lantai 2, mengambil tempat hampir mencapai seperempat ruangan lantai tersebut. Ruangan yang didesain khusus untuk acara pesta, jadi tidak heran ruangan tersebut sangat megah dan mewah. Entah berapa harga sewa ruangan itu. Ketika tengah asyik menikmati kemegahan dan kemewahan ruangan itulah Dion terlihat oleh Brian, Everly, juga Kalista. "Apa yang kau tunggu? Cepat keluar sebelum aku panggil petugas keamanan untuk mengusirmu dari sini." Brian semakin marah melihat Dion tenang-tenang saja dan seperti tidak menganggap mereka ada. "Aku juga diundang oleh Jasmine untuk datang ke pesta pernikahannya.
Dion mengarang cerita, sebenarnya dia hanya ingin mengulur-ngulur waktu saja sampai orang-orangnya datang. Aku tidak mengundangmu, dan aku tidak mau kau datang mengotori pesta pernikahanku ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mematahkan alasan Dion datang di pesta tersebut. Oh, ternyata kau Jasmine. Kukira siapa? Jawab Dion cuek. Sedikit pun tidak ada tersirat sisa-sisa cinta di matanya. Malah seperti menyiratkan aura kematian begitu memandangnya. Sudah hilangkah rasa cinta, sayang dan perhatian Dion pada mantan istrinya yang dulu selalu diperlihatkan padanya? Kau kira kau siapa, hah? Kau tidak berhak berkata seperti itu. Dasar laki-laki sampah. Sebaiknya kau pergi sebelum kesabaranku habis. Tantang seorang pria muda berpenampilan perlente yang ternyata adalah Vincent, musuh bebuyutan nomor 2-nya. Aku laki-laki sampah, lalu kau sendiri apa? Bangkai. Celetuk Dion sekenanya, tidak ada rasa takut sedikit pun pada Vincent. Kurang ajar, beraninya kau. Teriak Vincent emosi dan merasa terhina. Dia berniat maju untuk menampar Dion, tapi dia teringat betapa kuatnya Dion waktu dia mengalahkan para penjaga keluarga Wolf dengan mudahnya. Vincent membatalkan niatnya untuk menampar Dion dan diam tanpa bersuara lagi. Pada saat itu 4 orang petugas keamanan hotel dan 4 orang pengawal keluarga Wolf datang tergesa-gesa. Mereka datang atas laporan dari salah seorang tamu undangan bahwa telah terjadi kekacauan di ruangan pesta. Petugas keamanan hotel tersebut belum pernah melihat Dion dan tidak mengetahui siapa Dion yang sebenarnya. Melihat petugas keamanan hotel datang, seluruh tamu yang hadir menjadi lega. Pasti orang yang telah membuat pesta ini menjadi kacau dan terkendala akan dipaksa keluar dan syukur-syukur masih hidup setelahnya. Bagus sekali kalian datang cepat. Bereskan pengemis ini dan seret dia serta patahkan tangannya. Seru Brian senang. Seorang petugas keamanan sekilas memandang ke arah Dion, lalu dengan pongahnya melangkah ke arahnya sambil mengayun-ayunkan tongkat penjagaannya di udara. Ketika jaraknya tinggal 1 meter dari Dion tanpa babi bu, dia langsung mengayunkan tongkat kebanggaannya ke arah kepala Dion dan... Eti Sulistyawati akan segera kembali Audiotune Lovers untuk membacakan bab berikutnya. So please wait for me, don't go anywhere. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.